Wah, Bang Andre, juara kita. Gimana kejuaraan karatenya, Bang? Masih sebulan lagi. Waduh, mudah-mudahan jadi juara lagi ya, Bang ya. Makasih. Oh iya, Papa katanya mau ikut jadi sponsor, Bang. Gimana kalau Abang ketemu Papa? Gue datang ke sini mau ngajak lu berburu. Aduh, sorry Bang. Kali ini gue nggak bisa. Gimana kalau besok? Kalau besok gue nggak bisa. Gue udah masuk camp pelatihan. Aduh, tapi gue bener-bener nggak bisa kali ini, Bang. Sorry banget, gue ada janji. Ada janji sama siapa sih lo? Julia. Udah ya, Bang ya. Gue buru-buru ya. Mendingan Abang ketemu Papa aja deh. Oke? Ya, sorry ya, Bang ya. Oke. Ya sudah. Yuk, Bang. Yuk. Aduh, sial. Julia, Aku udah mau pergi tahu. kenapa sayang? Aku kan selalu tepat janji. Iya, tapi kamu juga sering telat kan? Iya, maaf. Aku banyak pekerjaan tadi, ya. Ya makanya kamu pakai jam tangan dong. Kalau kayak gini terus udah, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Kamu kok jadi semarah itu sih? Pikir aja sendiri. Julia. Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Kekasih, bukan ku kecewa, hai. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Hanya dirimu yang aku cinta, Hanya dirimu yang aku sayang. hanya dirimu yang aku cinta. Hanya dirimu yang aku sayang. Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Ha, ha,
bersumpah pada diriku sendiri, ku ingin selalu kan mendampingimu, oh kasih. Ku berjanji pada diriku sendiri, selalu setia mengabdi padamu kasih. Walau sampai akhir hayatku selalu bersamamu, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilangan. Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. La 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 la. Oh, 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 oh. Hajar mereka, jangan diberi ampun. Bagus, bagus. Seret mereka kemari, cepat. Cepat. Hei, katakan pada Wijaya tuanmu itu, kalau tanah ini adalah milik Juragan Ronggong, bapakku. Jadi kalian atau orang-orang Wijaya jangan sekali-sekali berani menginjakkan kaki ke sini. Mengerti? Jadi sekarang pergi. Ayo pergi. Hei kalian, cepat hancurkan papan nama ini. Bos, tolong bos. Kami dikeroyok. Itu orangnya. Tidak semudah itu, Baskoro. Oh, rupanya Om Wijaya datang juga kemari. Bagus, bagus, bagus. Jadi Om bisa menyaksikan papan nama Om yang kami hancurkan ini. Aku tidak mau bicara dengan bocah ingusan seperti kamu. Tanah ini adalah milik nenek moyangku. Para pekerjanya saja yang berasal dari desa kalian, yang secara turun-temurun mewarisi pekerjaan ini. Kalian semua ini kacung. Jadi kalian jangan bermimpi untuk merebut tanah ini dari tanganku. Sekarang cepat angkat kaki dari sini. Kalau tidak, anak buahku akan mengusir kalian. Baskoro, sebaiknya kau temui ibumu. Sudah waktunya kau minum susu. Ayo, pulanglah. Awas, bos! Hah, Om pikir saya takut. Tidak, Om.
Mulai sekarang, Om Wijaya tidak akan bisa ngomong apa-apa lagi. Sekarang, Om Wijaya akan mampus. Jangan gerak. Tiga satu. Harap kirim ambulans segera. Terima kasih, Pak. Kebetulan kami sedang patroli di sini. Tapi maaf, Bapak dan orang-orang Bapak harus ikut ke kantor untuk menjadi saksi. Baiklah. Mari, silakan. Aku tidak ingin seorang pun dari warga desa ini yang bekerja di kebun karet itu. Dan sebagai gantinya, aku akan menampung dan membeli semua hasil tani dan ternak kalian dengan harga lebih tinggi. Biarkan kebun karet itu mati terbengkalai. Usir para pekerja itu dari seberang sungai sana. Juragan Ronggo, menurut keterangan polisi, almarhum anakmu yang bersalah. Dia mau menembak Tuan Wijaya, maka polisi menembaknya. Kamu mau membela Wijaya? Kamu mau membela orang-orang seberang sungai itu, Pak Mangun? Maaf Juragan Ronggo, aku hanya mengingatkan. Bukankah perdamaian lebih baik daripada permusuhan? Kematian anakku karena mereka. Mati demi membela wilayah kita. Apakah kamu masih bicara seperti itu? Kalau salah satu dari 3 orang putramu yang mati. Bagaimana jika salah satu dari putra kalian yang mati? Apa kalian masih mau berdiam diri? Kalian mau jadi pengecut? Tidak! Baik, jadi kalian setuju. Kalian tidak akan bekerja lagi di perkebunan itu. Setuju! Bagus. Sekarang juga aku nyatakan perang dengan Wijaya. Jangan ada lagi yang bekerja di perkebunan karet Tuan Wijaya. Ganyang Wijaya! Ganyang Wijaya! Ganyang Wijaya! Ganyang Wijaya! Ganyang Wijaya! Ayu tidak setuju. Tidak ada peperangan yang baik atau perdamaian yang buruk. Jadi hampir setiap hari kamu menghabiskan waktu 2 jam perjalanan dari kota ke sini untuk menemui Julia? Kalau tidak macet, tidak sampai 2 jam kok, Pak. Apa penting Julia untuk kamu? Sampai kamu harus meninggalkan pekerjaanmu? Tidak juga. Kalau pekerjaan saya menumpuk, saya tidak bertemu dengan Julia. Jadi lebih penting pekerjaanmu daripada menemui Julia, bukan begitu? Iya, bukan. Ini, Tuan. Maksud saya... ayo minum. Iya. Ayo. Iya. Jadi mana yang lebih penting? Pekerjaanmu atau Julia? Pekerjaan atau Julia, Om? Saya jadi bingung. Pasti Om sedang menguji saya ya. Apa? Menguji? Apa maksud kamu? Gimana dong, Ma? Enggak, Om. Lihat tuh, Pak. Maaf. Sudahlah, hentikan sandiwaramu. Nadeni, Iya. dia ini sebetulnya sudah cocok pada pandangan pertama begitu melihatmu, Nadeni. Apa? Iya, dia sudah katakan padaku bahwa dia suka padamu. Terima kasih ya, Pak. Den. Iya, mari. Muka kamu tuh lucu banget tadi. Ya, aku nggak nyangka aja. Ternyata papa kamu cuma acting. Aduh. Tapi kamu tuh bisa juga ya gugup sampai segitunya. Ya jelas lah, aku tuh tadi udah tegang banget. Gugup. Ya aku takut aja kalau papa kamu menolak aku.
Aku nggak bisa jauh dari kamu. Aku juga nggak bisa jauh kok dari kamu. Dan aku yakin kita nggak bakalan pernah berpisah. Nggak bakalan. Hatiku hanya untuk kamu. Apapun yang terjadi. Pak Wijaya. Silahkan Pak, mari. Selamat datang Pak Syam. Maaf Tuan Wijaya, kami datang duluan. Ada masalah di proyek dan Denny harus menyelesaikannya. Jadi dia datang terlambat. Tidak apa-apa Pak Syam. Kita tunggu saja. Silakan. Terima kasih. Apa Des? Kamu yakin kalau Denny nggak ada? Iya Mbak, dia tidak ada dalam rombongan. Aduh, kemana sih dia? Nggak mungkin dong dia nggak hadir di hari istimewanya. Mailbox. Aduh, nggak aktif lagi handphonenya. Aduh Den, kamu di mana sih? Apa yang sebenarnya terjadi sama Denny? Aku bisa terlambat. Celaka. Sial. Aduh, Julia. Habis lagi baterainya. Kenapa gue mesti terlambat di hari pernikahan gue? Maaf Julia. Aduh. Pasti tamu-tamu udah pernah nunggu nih. Hei! Stop! Stop, Pak. Pak, kenapa jalannya ditutup? Bukit longsor. Sudah 2 hari ini hujan badai. Pohon-pohon di sini pada tumbang. Apa ada jalan lain? Wah, gak ada lagi, Pak. Ini jalan satu-satunya. Lebih baik Bapak kembali saja. Celaka. Mau kemana? Mau apa kalian? Mau ngerampok lo? Serahkan barang-barang lo. Lo ambil nih jam gue. Nih, dompet. Mau kemana lo? Hah? Apa lagi? Hah? Handphone? Handphoneku di mobil. Gue ambil dulu. Tolol. Lebih baik lo minggir semuanya. Gue mau lewat. Gue buru-buru. Bangunlah. Sudah, Bos. Sudah. Buat apa, Bos? Urusan bisa panjang. Kalau gitu, lempar dia ke sungai. Cepat. Ayo.
Mampus lu. Mampus lu. Udah hampir jam 4 nih. Aku masih ada acara lagi. Pulang yuk. Kondangan di sebelah sana lagi, di kampung sebelah. Pak, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih ya. Permisi dulu, Pak. Ya, terima kasih. Mari, Pak. Mari, Pak. Iya. Ya, mari, Pak. Iya. Pak Wijaya, bagaimana ini? Saya mesti ada cara yang lain. Tenang Pak Penghulu, tenang. Pak Syam, sampai jam segini Denny belum datang juga. Kenapa ya? Nggak tahu saya. Ada apa, Mbak? Julia? Julia? Wah. Ada apa, sayang? Ma, sepertinya sudah terjadi sesuatu sama Denny. Aku bisa ngerasain itu. Tenang, sayang, tenang. Kamu cuma mimpi buruk. Tapi aku takut. Apa yang aku rasakan itu benar-benar terjadi sama Denny. Aku takut, Ma. Julia,
Kalau besok Denny belum juga kembali, Papa akan menghubungi polisi. Dan sekarang, kamu istirahatlah. Sudah, tenang ya. Cepat, angkat. Bawa ke rumah saya, cepat. Iya. Ayo bawa ke rumah Paman. Bagaimana, Mapia? Sudah setengah hari pemuda ini belum siuman juga. Jangan cerewet, Pak Mangun. Aku bukan dokter. Aku tidak bisa membuat keajaiban. Maaf, Mapia. Saya khawatir anak ini tidak bisa disembuhkan lagi. Ya, aku sudah berusaha. Tapi Allah juga yang menentukan. Iya. Sri? Iya? Tubuhnya masih sangat dingin. Gosok tangan dan kakinya dengan minyak ini. Iya. Kalau sudah siuman, kau beri dia susu jahe. Supaya cepat pulih dan sehat. Aku pulang dulu. Terima kasih, Mapia. Oh, ya. Kalau ada apa-apa, cepat panggil aku. Biar tengah malam, ketuk saja pintuku. Terima kasih, Mak. Iya. Sudah, bubar. Ini bukan tontonan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah! Ayah, dia sudah siuman. Ayah! Ayah kesini ya. Itu. Wah, pingsan lagi. Sekarang kamu istirahat. Nanti bikin susu jahe. Sini, iya. biar yang gosok. Oh, iya. Sana istirahat. Iya, ya. Cepat, Bang! Hei kalian, orang-orang desa seberang sungai, orang-orang Wijaya Keparat. Jika masih berani lagi muncul di sini, maka peluruku akan menembus dada kalian. Pergi kalian semua! Ayo cepat sana. Ayo pergi! Wijaya, kau boleh saja memiliki tempat ini, Wijaya. Boleh saja. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Karena aku akan membuat tempat ini mati. Ya, membuat tempat ini mati. Bulan, aku minta susumu ya. Buat pemuda itu. Ntar kalau dia udah sembuh, aku akan ajak dia ke sini. Untuk berterima kasih padamu. Siapa yang kamu ajak ke sini, Sri? Juragan Ronggo. Saya tidak melihat juragan datang. Kamu memang tidak pernah melihat aku. Kenapa sih, Sri? Kamu selalu menghindar? Padahal aku sangat suka pada kamu. Maaf,
Juragan kan sudah mengenal saya sejak saya masih kecil. Kamu ngerti kan, Sri, perasaan saya? Perasaan saya tidak bisa dibohongi, Sri. Sri, susunya sudah. Kok lama sekali? Iya ya. Selamat pagi Juragan Ronggo. Pagi. Ada apa ini pagi-pagi kemari? Sri, jangan lupa susunya digodok, dicampur dengan jahe. Iya, Ingat iya. pesan Mak Pia ya. Iya, iya. Siapa yang sakit, Pak Mangun? Saudara. Oh. Biasa, kemarin kan dia hujan-hujanan. Ya, sakitnya tidak terlalu parah. Oh ya, Juragan mau pesan sapi, susu, atau ayam? Tidak, Pak Mangun. Aku kesini hanya mau memperingatkan kalian. Memperingatkan apa lagi, Juragan? Pagi, Juragan. Pagi, Barap. Ini ada kaitannya dengan Wijaya brengsek itu. Ada apa lagi dengan Tuan Wijaya? Bukankah Juragan Ronggo telah berhasil membujuk warga sini untuk tidak bekerja di tempat Tuan Wijaya? Ya, tapi aku curiga, Pak Mangun. Wijaya akan mengirim orang-orangnya dan menyusup ke kampung kita ini menjadi mata-mata. Lalu pelan-pelan ia akan membujuk kalian untuk kembali bekerja di perkebunan karet itu. Tidak ada yang datang ke desa ini, Juragan? Baiklah kalau begitu. Aku permisi dulu. Tapi ingat, Pak Mangun. Kalau nanti ada orang asing masuk kampung kita ini, cepat laporkan padaku. Baik, kan? Ya. Ayah! Mapia, sini. Alhamdulillah. Dia siuman? Tubuhmu masih lemah. Kamu harus istirahat dulu beberapa hari. Itu namanya Mak Pia. Dia yang merawat kamu semenjak kami temukan pingsan di pinggir sungai. Nama kamu siapa, Nak? Dan asal kamu dari mana? Nama? Iya, nama. Asal? Iya, nama. Nih, seperti aku. Namaku Barep. Itu ayahku, Pak Mangun. Aku nggak ingat apa-apa. Aku nggak ingat. Cepat katakan. Siapa kamu sebenarnya dan apa tujuan kamu ke sini? Apaan kamu? Itu kan tamu kita. Tapi saya yakin dia cuma pura-pura ya. Saya tidak percaya dengan dia. Keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Bagaimana, Mak Pia? Apa benar pemuda itu tidak ingat siapa namanya? Bisa saja, kemungkinan sewaktu hanyut di sungai, kepalanya terbentur dengan keras. Alah, itu cuma omong kosong. Saya tidak akan percaya. Kita menemukan dia dalam keadaan sangat parah, terutama di bagian kepalanya. Seseorang yang mengalami hal seperti itu bisa hilang ingatan. Mungkin bisa cuma sementara, tapi juga bisa selamanya. Bahkan ada juga yang gila. Dia itu kan orang asing ya. Bisa saja dia menyusup kemari lalu pura-pura celaka. Kamu terlalu cepat percaya dengan omongan Juragan Ronggo. Tapi ini menyangkut hubungan baik kita dengan keluarga Juragan Ronggo. Kalau begini terus, kita bisa hancur. Niat kita menolong anak muda itu adalah baik. Insya Allah, kita akan mendapatkan yang terbaik juga. Jadi kamu tidak boleh punya prasangka buruk dulu. Lebih baik sekarang kamu ajak adik-adik kamu ke kampung seberang sungai, tanyakan apakah ada warganya yang hilang. Ayo jalan. Terserah ya deh. Mari, Mak. Iya. Halo, Pak. Apa? Iya, Pak. Iya. Ma, itu kabar dari Papa kan? Gimana? Polisi sudah menemukan Denny. Ma, Denny baik-baik saja kan? Ayo dong, Ma, cepat bilang sama Julia, Ma. Sayang, Denny menjadi korban perampokan. Mobil jeepnya berhasil ditemukan. Dan juga 3 pelaku yang berhasil diringkus. Tapi kenapa, Ma? Denny dianiaya dan dibuang ke sungai, sayang. Apa, Ma? Apa? Polisi sudah menyusuri sungai.
tapi belum berhasil menemukannya, sayang. Nggak mungkin. Polisi harus terus mencari dia, Ma. Denny masih hidup. Julia yakin kalau Denny masih hidup, Ma. Sebelum jasadnya ditemukan, Julia nggak bakalan pernah percaya kalau Denny sudah mati, Ma. Nggak. Tidak! Julia! Mungkinkah dia akan kembali? Kekasih yang lama telah pergi, kekasih yang lama meninggalkan aku, kekasih yang aku cintai. Kemanakah perginya? Di mana adanya? Aku tunggu kekasih. Oh, kekasih yang aku cintai, kekasih yang aku cintai. Ku tunggu, oh kekasih. Mengapa kau tinggalkan diriku ini? Oh, ku tunggu, oh kekasih. Mengapa kau tinggalkan diriku ini? Sampai kapankah ku tunggu dirimu? Ku tunggu dengan cinta. Kembalilah, oh kembalilah, kembalilah, oh kembalilah. Mungkinkah dia akan kembali? Kekasih yang lama telah pergi, kekasih yang lama meninggalkan aku, kekasih yang aku cintai. Kemanakah perginya? Di mana adanya? Kau ku tunggu kekasih. Oh, kekasih yang aku cintai, kekasih yang aku cintai. Ku tunggu, oh kekasih. Mengapa kau tinggalkan diriku ini? Oh, ku tunggu, oh kekasih. Mengapa kau tinggalkan diriku ini? Sampai kapankah ku tunggu dirimu? Ku tunggu dengan cinta. Kembalilah, oh kembalilah, kembalilah, oh kembalilah. Nih, harus diminum sampai habis. Sampai habis. Iya, kata Mapia, biar kamu cepat sembuh, cepat sehat. Susunya masih seger loh, dihasilkan oleh Bulan.
Bulan. Iya, Bulan. Bulan itu nama sapi kami. Dia lahir di bulan Juli. Nanti kalau kamu sudah sehat, kamu harus ketemu dia. Terus kamu ucapin terima kasih, ya? Jul. 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 Kamu ingat sesuatu? Jul. 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 Apa itu nama orang? Nama? Iya. Nama siapa? Coba ingat-ingat deh. Ayo. Jul. 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 Aku tahu. Itu pasti nama kamu sendiri, ya kan? Jul. Namaku Jul. Iya, percaya deh sama aku. Nama kamu Jul. Dan aku akan kasih tahu sama orang-orang kalau nama kamu Jul. Ya, nama kamu Jul. Ayah, Mafia, namanya Jul. Dengar semuanya, namanya Jul. Halo, selamat siang Dan. Saya mewakili keluarga Pak Wijaya dan Pak Hendra. Minta tolong untuk segera dicarikan keberadaan saudara Denny. Iya, saya tunggu kabarnya segera Dan. Terima kasih. Apaan sih? Lepas. Juragan Ronggo, ada apa? Ada kiriman ternak yang kurang? Kamu ini gimana, Sri? Urusan bisnisku dengan bapakmu, bukan dengan kamu. Kalau gitu kenapa nggak langsung aja ketemu sama bapak? Aku datang ke sini sengaja untuk menemui kamu. Sehari saja aku tidak bertemu kamu. Hatiku gelisah, Sri. Maaf, saya harus pergi. Saya harus kasih obat. Sri, sebentar. Siapa yang sakit? Sepupu kami. Namanya Jul. Ya, Jul. Dia anak bule yang tinggal di atas bukit. Kemarin dia jatuh dari atas pohon. Lalu kamu yang merawatnya sekarang? Iya. Memangnya kenapa, Juragan? Menurut saya dia tidak akan bisa sembuh. Loh, tapi saya sudah ikutin semua petunjuk Mafia. Kamu masih belum mengerti juga, Sri. Wajah cantik kamu ini yang membuat dia tidak akan bisa sembuh. Dia jadi betah sakit loh. Permisi. Loh, Sri, Sri. Memang susah memetik bunga yang baru mekar. Tapi cepat atau lambat, aku pasti memilikimu. Hei, Mafia bilang kamu tuh harus berlatih jalan tanpa harus menggunakan tongkat. Aku harus menutupi wajahku supaya dia cepat sembuh. Maksud kamu? Kalau kamu terus lihat wajah aku, kamu jadi betah sakit. Sri? Sri? Iya, ya. Kok ketawa sih? Bukannya bantuin. Bangun. Salahmu sendiri. Selena bukan buat nutup muka. Kamu jadi ninja. Ini gara-gara Juragan Ronggo nih. Juragan Ronggo kesini lagi, Sri? Iya. Dia menanyakan sesuatu? Iya, dia tanya siapa yang sakit. Terus kamu jawab apa? Ya, saya jawab aja. Kalau yang sakit itu adalah sepupu kita. Anak bule yang tinggal di atas bukit. Terus aku bilang kalau dia jatuh dari atas pohon kelapa. Ayah! Goblok! Kamu kenapa mesti berbohong sih? Kamu bilang saja apa adanya. Ayah, sudah. Mas mau ngapain? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu! Kurang ajar. Ayo bangun. Bangun.
Sudah, Mas. Hentikan, Mas. Lepaskan! Hentikan. Biar ku hajar dia sampai mati. Barep! Kamu benar-benar tidak menghargai ayahmu. Karena lama tidak kena gebuk dengan rotan. Iya. Ya, saya Marjo Gito sudah bertanya ke 6 desa. Tapi tidak satupun dari mereka yang merasa kehilangan warganya. Berarti sudah jelas kan, dia bukan berasal dari daerah sini. Saya yakin, dia pasti orangnya Wijaya. Barep, dari mana kamu tahu? Apa kamu sudah tanya ke desa seberang, hah? Orang desa seberang sungai saat ini penuh dendam dengan kita ya? Ya, kenapa kita susah gara-gara orang ini ya? Kenapa? Maafkan Barep Najil. Seharusnya saya yang minta maaf, Pak. Saya sudah banyak merepotkan keluarga di sini. Lebih baik saya yang pergi. Tidak, Najil tetap di rumah ini. Ini hanya salah paham saja. Nanti juga baru baik lagi, ya? Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang kemari untuk mengucapkan terima kasih. Karena kalau nggak ada Mapia, mungkin saya sudah tidak tertolong. Yang menolong itu kan Yang Maha Kuasa. Bersyukurlah kepadanya. Aku kan cuma perantara. Iya, alhamdulillah. Begini, Mak. Najul ini kan sudah sembuh. Dia punya harga diri dan ingin sekali bekerja. Semoga Mapia mau menerima untuk bantu-bantu di sini. Iya, boleh, boleh. Saya akan ajari dia buat gerabah. Dalam waktu singkat, pasti dia sudah bisa menguasainya. Kamu mau kan? Iya, terima kasih. Sekali lagi saya dibantu. Saya tidak akan melupakan jasa Mapia. Mapia. Padahal yang merawat setiap hari kan aku, Bulan. Aku yang ngasih obat 3 kali sehari. Memasak buatnya. Menyuapinya. Tapi nggak apa-apa sih. Bulan. Padahal aku sudah bilang loh sama dia. Kalau misalnya dia udah sembuh, aku suruh kemari untuk berterima kasih sama kamu. Tapi sampai sekarang dia nggak datang-datang. Berarti dia nggak menganggap kita dong. Jangan-jangan dia suka sama... Terima kasih Tuan Putri. Gila kali ya. Mau apa kamu, Sri? Mau nyuci? Mau nyuci? Cucian kamu mana? Kok nggak bawa cucian? Wajah kamu kok memerah? Ayo, ada apa nih? Kamu sakit ya? Enggak. Apaan sih? Enggak sakit kok. Jangan pura-pura deh. Aku tahu kamu pasti sakit kan? Enggak. Ya apaan sih? Mama marah kali. Jahat banget sih kok pada ngetawain gitu. Pasti dia demam berdarah. Iya, tapi cinta itu kan bukan penyakit. Iya, tapi kalau dipendem bisa jadi penyakit loh. Iya. Tangan ya. Aduh, udah dong, jangan pada ketawa gitu sih. Ih, kalian. Maaf, saya haus. Apa ada teh? Saya bosan minum susu terus. Ya kalau ada mungkin kita bisa minum bersama. Ada. Kamu ke depan aja duluan, ntar saya antar ya. Iya, terima kasih ya. Iya. Sorry, nasi uduknya wangi ya. Iya.
habis. Ini tehnya. Terima kasih. Enak ya? Iya, tehnya emang enak. Udah lama loh aku nggak minum teh seenak ini. Kamu tahu artinya cinta? Jatuh cinta maksud kamu? Iya. Gimana ya? Pendapat orang beda-beda tentang apa itu cinta. Tapi ada juga yang bilang kalau cinta itu indah. Cinta itu bisa membuat seseorang menjadi bahagia. Dan ada juga yang bilang kalau cinta itu pengorbanan. Pengorbanan? Iya, pengorbanan. Pengorbanan. Begini, misalkan teh ini. Teh yang enak ini cuma ada 1 cangkir. Demi cinta, seseorang dengan rela memberikan teh yang enak ini hanya untuk orang yang dicintainya. Itulah cinta, hai penolong. Itulah cinta yang membuat gelisah, tak karuan rasanya, yang membuat dirimu gelisah, tak karuan rasanya. Itulah cinta yang membuat dirimu gelisah, tak karuan rasanya. Inikah cinta yang membuat diriku gelisah, tak menentu arahnya.
yang membuat diriku gelisah, tak karuan rasanya. Mbak Pia. Bu Hasna. Ada pot yang ukurannya sedang, Mak? Oh, ada. Di sebelah situ coba. Oh ya. Loh, ini pot apa, Mak? Oh, itu karya pertamanya Jul. Maklum baru belajar. Pilih yang lain saja. Itu pasti tidak ada yang mau beli. Sri, mau apa kamu? Pot di rumah kami pecah, jadi terpaksa beli yang baru. Oh. Maaf ya, aku beli yang ini. Pot jelek itu mau kamu beli? Oh, enggak kok, nggak jelek. Malah unik, beda dari yang lain. Udah ambil aja, nggak usah beli, gratis. Bener? Gratis? Kalau gitu saya juga mau. Bu Hasnah, denger ya. Pot ini nggak bisa dibeli dengan harga berapapun. Makasih ya, Mapia ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa, Sri? Potnya pecah ya? Iya, Ayah tahu pot itu pecah, tapi kenapa? Namanya juga keramik ya, ya bisa pecah. Kayaknya kita harus beli yang baru deh ya. Ya sudah, biar Ayah yang pesan sama Mapia dan dikirim ke rumah. Jangan ya, biar Sri aja yang kesana ya. Kalau beli pot kan harus milih ya. Ya sudah, sana lagi ke Mapia. Ya, makasih ya. Pecah lagi potnya. Kok Mapia tahu sih? Udah pilih sendiri, gratis. Makasih. Catnya yang benar. Iya. Inikah cinta, hai pengembara. Inikah cinta yang membuat gelisah, tak menentu arahnya, yang membuat diriku gelisah, tak menentu arahnya. Itulah cinta. Mapia, aku ambil yang ini aja ya. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum Pak Mangun. Waalaikumsalam, Mapia. Mari silakan, Mak. Kamu tahu Pak Mangun, berapa kali hari ini Sri membeli pot di rumahku? Tahu. Tadi dia pamitan sama aku untuk membeli pot bunga yang pecah di rumah. Apa semua pot di rumahmu itu pecah? Tidak. Maksud Mapia apa? 5 kali dalam sehari Pak Mangun dia datang ke rumahku untuk beli pot. 5 kali? Ya. Ya, inilah Pak Mangun. Kadang kita ini sebagai orang tua sering lupa kalau anak-anak kita itu semakin tumbuh dan menjadi dewasa. Arah pembicaraan Mapia ini kemana? Aku lihat putrimu itu sedang jatuh cinta. Jatuh cinta? Iya. Jatuh cinta sama siapa? Selamat sore, Pak Mangun. Juragan? Selamat sore, Juragan. Silakan. Anakmu ada di rumah?
Sri, maksud Juragan. Ya, siapa lagi? Ada apa dengan putri saya, Juragan? Sehingga Juragan datang kemari. Langsung saja Pak Mangun. Mumpung ada saksinya, Mapia. Saksi? Ya, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin melamar Sri. Saya ingin menikahinya. Tapi Juragan sudah mempunyai 2 orang istri. Dan usia Juragan dengan putri saya itu jauh perbedaannya. Apa salahnya, Pak Mangun? Saya tulus mencintai Sri. Dan saya akan membahagiakan Sri. Saya akan membanjirinya dengan harta. Saya tahu Juragan jauh lebih kaya daripada saya. Tapi kami dari keluarga terhormat dan mempunyai harga diri yang tidak bisa diukur dengan uang. Maaf Pak Mangun, bukan itu maksud saya. Tapi sebagai seorang suami, saya berkewajiban untuk menghadiahi istri saya dengan harta. Iya, apakah nanti tidak mungkin? Begitu Tuan bosan, putri saya dibuang begitu saja. Pak Mangun. Pak Mangun tidak usah bicara seperti itu. Saya datang ke sini baik-baik. Aku rasa cuma ada satu cara untuk menyelesaikan ini semua. Cara? Ya, segera nikahkan Sri. Sebab kalau dia sudah menikah, juragan sombong itu tidak akan pernah lagi datang kemari. Iya, tapi dengan siapa Sri saya nikahkan, Mapia? Ya dengan siapa lagi kalau bukan dengan Jul? Jul? Ya, karena itu aku datang kemari. Putrimu itu sedang jatuh cinta pada Jul. Aku rasa dia pemuda yang baik, sopan, suka bekerja keras, dan ini pilihan yang tepat untuk Sri. Tapi tidak semudah itu diputuskan, Mapia. Ini harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Ya, aku tahu. Tapi jangan terlalu lama. Lebih cepat lebih baik. Sebelum juragan itu berbuat macam-macam pada putrimu. Terima kasih, Mapia. Kabar gembira, kabar gembira. Kabar gembira apa, Pak? Denny sudah ditemukan. Kabar gembira tentang adikmu Desi. Dia lulus dengan angka tertinggi dan langsung diterima di perguruan tinggi. Ayo, kasih selamat. Selamat ya, sayang. Makasih, Ma. Julia, kenapa kamu diam? Apa kamu tidak ikut gembira? Bagaimana Julia bisa gembira, Pak? Kalau kabar yang Papa bawa bukan soal Denny. Lagi-lagi Denny. Julia, sudah, lupakan dia. Kamu harus ikhlas dan menerima kenyataan bahwa Denny sudah tidak ada. Dia hanyut di sungai dan meninggal. Meninggal? Denny belum meninggal, Pak. Kalau sudah meninggal, mana jenazahnya? Ma, Denny itu belum meninggal. Julia, kamu harus realistis. Keluar dari rumah dan cari laki-laki lain. Enggak, Pak. Julia akan tetap menunggu Denny. Cukup! Aku sudah bosan mendengarnya. Aku sudah muak. Papa! Apa saya tidak salah dengar, Ayah? Ayah ingin menikahkan Sri dengan orang ini? Ini sungguh salah besar, Ayah. Barb, tutup mulutmu. Duduk dan dengarkan dulu. Kenapa Ayah tidak membicarakan hal ini dulu pada kami? Dan mengapa Ayah menghadirkan dia di sini? Siapa dia, Ayah? Dari mana asal-usul dia? Kita tidak pernah tahu, Ayah. Barb, duduk. Aku ini ayahmu, Barb. Jadi apa ini semua demi untuk menghilangkan kecurigaan Juragan Ronggo padanya? Kalau cuma untuk itu, Ayah, kenapa harus Sri adikku yang dijadikan korban? Nikahkan saja dia dengan orang lain. Toh masih banyak gadis lain yang ada di desa ini. Sepertinya benar apa yang dikatakan Mas Barep. Lagian juga saya kan pendatang. Apa maksud Najul? Najul tidak suka kalau saya jodohkan dengan putri saya Sri? Bukan. Bukan itu maksud saya, Pak Mangun. Sri itu kan cantik. Masih banyak laki-laki yang cocok untuk dia. Iya, saya sayang sama Sri. Tapi apa Sri mau menerima saya? Hei, Nak Jul, mulai hari ini aku adalah ibumu. Rumahku juga adalah rumahmu. Kamu dengar sendiri kan, Azul? Bahwa kami semua tidak menganggap kamu sebagai orang asing. Mulai sekarang Bapak bertekad untuk menikahkan kamu dengan putri Bapak, Sri.
Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Kekasih, bukan ku kecewa, hai. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Hanya dirimu yang aku cinta, hanya dirimu yang aku sayang, hanya dirimu yang aku cinta, hanya dirimu yang aku sayang. Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Ku bersumpah pada diriku sendiri, ku ingin selalu kan mendampingimu, oh kasih. Ku berjanji pada diriku sendiri, selalu setia mengabdi padamu kasih. Walau sampai akhir hayatku selalu bersamamu, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Maafkan, duhai sayang, hai. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Jul? La la la. Julia! 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 Jul, apa yang terjadi? Kamu kenapa, Jul? Gimana saya? Siapa kalian? Jul, istighfar. Kamu istighfar. Tidak, saya bukan Jul. Nama saya Denny. Tenang, Jul. Sadar, Jul. Kamu akan menikahi putriku. Iya, memang saya ingin menikah. Mana calon istri saya? Itu, Sri, putriku. Bukan, calon istri saya namanya Julia. Namanya Julia, bukan Sri. Bukan dia. Sepertinya ingatannya sudah kembali. Di mana Julia? Julia? Mana Julia? Najul, tidak ada yang namanya Julia di sini. Siapa yang Najul maksud Julia itu? Julia, putri Tuan Wijaya pemilik perkebunan karet. Nah, sekarang ayah baru tahu dan ayah sudah mendengarnya sendiri. Ternyata apa yang saya katakan selama ini benar, ayah. Dia ada hubungannya dengan Tuan Wijaya. Dia berarti orang dari desa seberang sungai, ayah. Dia musuh kita. Barep. Beraninya kamu mempermainkan kami. Kamu telah menggoda adikku agar jatuh cinta padamu. Kamu harus mati. Kamu harus mati!
Bagus, bagus. Kamu telah berani melawanku. Lepas! Goblok! Kalian ini kan adik-adikku, kenapa diam saja? Hajar dia! Sudah, sudah! Untuk apa perkelahian ini? Untuk apa? Untuk kehormatan, ayah. Sudah jelaskan, dia orangnya Wijaya. Dia pasti sengaja diutus menyusup ke sini, lalu untuk membujuk warga desa ini agar mau kembali bekerja di perkebunan karet Tuan Wijaya itu. Tidak. Aku nggak tahu masalah desa kalian. Aku juga bukan warga dari desa seberang sungai. Aku ini hanya orang kota yang hanya ingin menikahi putri Tuan Wijaya. Dalam perjalanan, aku dirampok, lalu diceburkan ke dalam sungai. Setelah itu aku nggak tahu apa-apa lagi. Bohong! Semua kata-katamu pasti bohong! Tidak, aku yakin apa yang dikatakannya benar. Dia pemuda baik-baik. Selama ini ingatannya hilang dan kini telah kembali. Alah, masa bodoh. Serahkan saja dia pada Juragan Ronggo. Barep, itu akan menambah masalah, bukan menghilangkan masalah. Tahu kamu? Pak, saya mohon. Biarkan saya pergi dari sini, Pak. Saya harus menemui Julia, Pak. Tidak, Najul. Itu akan sangat berbahaya. Nanti malam, Bapak akan mengutus orang untuk mengantar kamu sampai ke seberang sungai sana. Apa? Ayah masih percaya dengannya? Barep, kamu tahu, dia itu tinggal sama kita 5 bulan. Dia selalu bersikap hormat. Apa yang dicurigakan? Apa? Apa? 5 bulan? Pokoknya saya tidak setuju. Ini tetap bersiko, ayah. Barep, kalau kamu tidak mau, ayah yang akan mengantarnya sendiri. Tidak ya, biar aku saja yang antarkan. Saya juga siap ya. Hei, hei, hei! Sebelumnya saya minta Juragan berjanji tidak akan menyulitkan ayah saya, keluarga saya, dan seluruh warga desa kami. Ya, kalau Juragan tidak mau, lebih baik rahasia ini saya simpan sampai mati. Apa? Beraninya kamu bicara begitu pada Juragan? Hah? Jangan. Katakan, apa yang mau kau laporkan, Barep? Tentunya Juragan sudah tahu tentang pernikahan adik saya. Ya, aku sudah mendengarnya. Adikmu mau dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Jul itu, kan? Pernikahan itu batal, Juragan. Ternyata si Jul itu bernama Denny. Dan Denny itu adalah calon menantu Tuan Wijaya. Apa? Jadi laki-laki yang bernama Jul itu menantu Wijaya? Kenapa tidak kamu laporkan dari dulu? Kami sendiri baru tahu sekarang, Juragan. Yang penting nanti malam pemuda itu akan diantarkan ke seberang sungai lewat utara. Saya permisi dulu, Juragan. Ingat, saya pegang janji Juragan. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikan Bapak sekeluarga. Yang penting sekarang ini, kamu bisa pulang dengan selamat. Iya. Maaf ya. Sampai kapanpun,
aku udah menganggap Mak Pia sebagai kakak kandung aku sendiri. Tolong berikan ini kepada Julia, kekasihmu. Dia yang setia menunggu kamu. Aku telah melukai hati kamu, Sri. Tapi kamu masih mau melakukan hal ini. Maafkan aku, Sri. Maafkan aku. Kamu gak perlu minta maaf, karena kamu gak salah. Aku memang terluka, tapi kekasihmu itu jauh lebih terluka daripada aku kalau kamu gak datang kembali padanya. Sudah, sekarang kamu cepat berangkat. Jangan sampai Juragan Ronggo tahu juga orang-orangnya, ya? Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Dan kalau begitu saya berangkat. Terima kasih untuk semuanya. Ini Dan, kita sudah disiapkan. Mari kita berangkat. Iya, ayo. Berhenti! Siapa itu? Jadi kamu, anak ingusan yang dipilih Sri, ketimbang aku yang akan memberikan segalanya, hah? Jadi kamu calon suami Sri, yang juga calon mantu Wijaya Keparat itu, hah? Iya, saya Denny. Kamu pasti orang Sunan Wijaya yang mau membujuk warga desa agar mau bekerja di perkebunan itu. Hah? Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Baik, kalau kamu tidak mau mengaku, terpaksa. 2 orang anak Pak Mangun ini aku bunuh. Karena mereka telah berani berkhianat padaku. Baik. Saya mengaku. Tapi lepaskan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Katakan. Baik, saya utusan Tuan Wijaya. Baik. Aku bebaskan mereka. Agar si Mangun tua itu tahu siapa kamu sebenarnya. Dan kamu sendiri, besok akan aku gantung di kebun karet. Agar Wijaya bisa melihat mayat calon menantunya sebagai ganti nyawa Baskoro, anakku. Hah? Jadi benar dia itu adalah utusan Tuan Wijaya dari kampung seberang sungai sana, iya? Pak Mangun, tapi saya tidak yakin. Mungkin Denny melakukannya karena terpaksa. Benar ya, aku tidak yakin. Sepertinya Denny terpaksa mengaku ya. Tapi sekarang dia sendiri yang akan menanggung akibatnya ya. Dan besok dia akan digantung di kebun karet Tuan Wijaya. Tidak. Kita harus menyelamatkan Denny. Dan jangan sampai Denny itu digantung. Hah? Min malam-malam ngerokok enak, dingin-dingin gini sambil ngopi enak benar, apalagi ada makanan kita jadilah kenyang. Ayo kawan-kawan kita Merokok adalah kebiasaan yang menjijikkan.
Sri. Juragan Ronggo? Sri, kamu pasti kaget. Aku tahu, kamu pasti datang ke sini. Mau apa kamu, ha? Sri, kamu pikir aku akan memperkosamu? Tidak, Sri. Aku tidak serendah itu. Saya mohon, jangan ganggu saya lagi, Juragan Ronggo. Tapi aku ingin menikahimu, Sri. Yang namanya perasaan tidak bisa dipaksakan. Kemarin kau boleh menolak aku, Sri. Tapi sekarang tidak lagi. Nyawa orang yang kamu cintai ada di tanganku. Sekarang cepat pulang. Dan katakan pada bapakmu bahwa kau bersedia untuk kunikahi. Atau besok, kau akan lihat dia tergantung di pohon karet. Apa? Kamu mau menikah dengan bajingan itu? Gila kamu, Sri, gila. Kalau saja ayah menikahkan kamu dengan juragan gila itu, maka sama saja ayah menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Ayah, ayah dengar dulu Sri ya. Sri mohon ya, penuhi permintaan Sri ya. Sri, katakan apa yang terjadi. Tadi kami mencarimu kemana-mana, tapi tiba-tiba sekarang kamu pulang dan bicara yang tidak-tidak. Kenapa, Sri? Sri terpaksa, Mak. Sri terpaksa. Kalau Sri tidak menikah dengan Juragan Ronggo, dia akan menggantung Denny, Mak. Denny akan mati. Denny akan mati, Mak. Ini semua kesalahan saya. Sayalah yang melaporkan Denny pada Juragan Ronggo. Saya tidak rela. Saya tidak rela Sri menjadi korban. Sekarang saya baru mengerti. Ternyata Juragan Ronggo memanfaatkan semua ini hanya untuk mendapatkan Sri. Maafkan saya. Saya akan tebus kesalahan saya. Bagus, itu baru namanya anak ayah, Baram. Kita sekarang bersatu, menyusun rencana untuk membebaskan Denny. Ya? Iya. Kita turun. Kamu, Pak Mangun? Iya, Gan. Saya mau ke kota dengan Mak Pi, ya, Gan? Iya. Pak Mangun. Alah, sudahlah Pak Mangun. Jangan banyak bicara. Cepat singkirkan mobilmu itu dari jalan. Aku mau lewat. Iya, Gan. Sebentar, Gan. Banyak kempes. Saya ganti dulu ya. Hei kalian, jangan diam saja. Ayo bantu. Wah, terima kasih, Gan. Untung ada juragan. Cepat-cepat. Kurang ajar kamu, Mangun. Kamu telah menipuku. Tidak, kan? Kurang ajar. Tangkap dia. Ayo, kejar. Kejar. Yang lain kejar. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Ayo. Ayo cepat. Ya. Ayo, lewat sini.
Marjo! Marjo! Hei, ayo berpencar! Gunakan senjata kalian! Cepat! Ayo! Ayo cepat, bodoh! Kita harus pergi dari sini. Ayo. Stop! 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 Pencarian kita teruskan dengan berjalan kaki. Ayo! Ayo! Ayo, cepat. Ayo. Juragan, lihat. Ada tapak sepatu di sini. Berarti mereka masuk ke dalam gua ini. Iya. Mereka bersembunyi di sana. Ayo masuk, Juragan. Denny! Aku tahu kau bersembunyi di dalam sini. Ayo keluar! Keluar! Bodoh! Siapa suruh kamu menembak? Kita jadi tidak bisa masuk. Maaf, Juragan. Kita terpaksa harus cari jalan lain. Celaka. Mulut gua ini tertutup. Kita harus cari jalan lain. Ayo. Sri, tunggu. Kenapa kamu rela mengorbankan nyawa kamu untuk aku? Aku sudah mengecewakan kamu, Sri. Aku tidak perlu menjawabnya, Den. Karena kamu sudah tahu jawabannya. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Hanya wajahmu terbayang di mata. Hanya dirimu yang ada di hati. Ku ingin mendengar apa jawabmu. Coba tolong katakan. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Demi cinta aku rela berkorban. Ku serahkan jiwa raga untukmu. Ku ingin mendengar apa jawabmu. Coba tolong katakan. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu.
Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Maunya? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung. Secangkir teh. Apa? Sudahlah, aku harus mengantarmu sampai kamu ketemu Juliamu. Hanya itu keinginanku, Den. Itu yang bisa membuatku tenang. Tapi Sri, Kita harus segera pergi dari sini, Den, sebelum mereka menemukan kita. Ayo. Iya. Ayo. Tunggu! Sri, buka talinya, cepat. Sri, tidak! Inikah Sri! suratan, oh ya ilahi. Sri! Inikah takdirku Itu Pak, di sana. menderita. Hentikan penyerangan dan polisikan. Tembak terus! Tembak! Tembak terus! Tembak! Berhenti! Jangan lari! Yang ku cari selama ini hanya cinta. Tapi yang ku dapatkan kematian. Denny, Sri, kau tidak boleh mati, Sri. Sri. Dia yang bernama Julia. Cobaan hidupku, berikanlah Sekarang aku sudah tenang karena aku berhasil mempertemukan kalian. Kenapa, Sri? Karena kamu sudah menerima secangkir teh dariku. Sri. Sri. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan
di mata. Hanya dirimu yang ada di hati. Ku ingin mendengar apa jawabmu. Coba tolong katakan. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa?